saya share screen dulu. Bisa dibagikan share screen-nya. Ya. Mana dia tadi saya punya itu? Waduh. Belum ya, belum. Udah ternyata udah masuk, Mas. Udah. Udah itu kan, Ini, udah tinggal itu aja. ya, aku nggak bisa ngelihat soalnya nggak ke YouTube. Oh, Ya, ini bisa. adalah Masjid Al-Aqsa yang asli ya. Aku buka ini ada 47 slide. Sebenarnya aku mau rekam tapi belum sempat ya. Jadi kalau teman-teman mau nanti saya kasih filenya juga. Ya, ini dari kitab-kitab mereka sendiri yang nggak pernah dibacain kali ya, atau mereka nggak pernah baca. Nah, ini saya ambil. Ya, ini kita lihat dulu. Bisa kedengeran suaranya nggak ya? Ini Dr. Mordecai Kedar. Bisa dengar suaranya? Nggak ada. Nggak ada. Sorry. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Bentar ya. Saya tadi. Iya, share screen harus pakai audio, harus klik tombol audionya itu. Ya, ini tadi tombol. Setahu saya ada itu. Klik. Ya, Iya. Sebentar. Audionya kemana ya ini ya? Iya. Share tab Harus audio. audionya harus diaktifkan itu. Share with audio kalau nggak salah itu tombolnya itu. Share screen. Share audio. Share tab audio Windows. Kok nggak ada tulisannya ya? Biasanya ada di kiri bawah nih. Ini atau nggak apa-apa lah Bu, biar ituannya aja, apa namanya? Enggak, teksnya aja. Suaranya. Oh, harus ada suara ya, biar nggak dikira pemalsuan. Kecil, suaranya kecil banget. Tapi kedengeran? Ada, tapi kecil. Iya, kedengeran. Oke, sebentar saya ulang ya. Saya ulang. Tapi ada suaranya ya videonya? Ada. Saya baca dulu ya, Lukas 1:33 ya. Islam in Jerusalem is a fake news since the 7th century. Kedengeran ya? Kedengeran, iya. Cuman kecil. Of Jerusalem as a holy city for Islam was invented by the Umayyads who controlled the Islamic world between 661 CE and 750. Means like 90 years. And they sanctified Jerusalem as an alternative place for pilgrimage or Hajj instead of Mecca because of a rebellion which erupted in Mecca in the year of 682. 50 years after Muhammad died. So they took a verse in the Quran which talks about the Al-Aqsa Mosque, which originally was between Mecca and Taif, two cities in the Arabian Peninsula, and they actually moved the Al-Aqsa from the Arab Peninsula to Jerusalem in order to give a seal of approval to their decision to divert the Hajj from Mecca to Jerusalem. And this is the whole thing about Jerusalem. And they invented thousands of stories about the sanctity of Jerusalem, including the night journey, the nocturnal journey of Muhammad, which is mentioned in the Quran, as if it was to Jerusalem, in order to show that Jerusalem is actually more holier than Mecca. So the whole thing about the sanctity of Jerusalem in Islam is based on a rebellion, or I would say a struggle within Islam between the center of Damascus and the center of Mecca. So this is the whole thing. It was fake news then. So the Shia did not agree to view Jerusalem as holier than any other city. And for them, the third place in holiness after Mecca and Medina is the city of Najaf in the southern part of Iran. Ya, jadi kalau tadi kita ngelihat, aku pause dulu ya. Itu adalah
Dr. Mordecai Kedar ya dari Yerusalem University tadi. Jadi Bu kalau kita melihat dulu, Bu ya, Sofiatul, tadi itu kedengaran suaranya, tadi info kedengaran suaranya tapi nggak kelihatan gambarnya tadi. Ya udah biar aja, kasih tahu aja. Iya, Heeh. suaranya doang yang kedengeran, gambarnya nggak kelihatan Ini tadi. jelasin aja, Aku mau bilang, jelasin aja. bisa ya. aku mau bilang tapi nanti takut ketutupan suaranya kan. Iya, Udah saya jelasin sih aja. tadi nggak ngedengerin sih. Gak Ya, bisa ya, ini lagi aku la- keluar pas banget ya. Nah, aku la- la- Iya, aku tadi lanjutin gambarnya aja nggak ya. muncul, cuma suaranya doang. Ya, aku lanjutin aja ya. Share Iya, lanjut, screen-nya. lanjut. lanjutin aja Lanjut nanti. Sofiatul. Iya, nanti di waktu Ya, di share ujung-ujung screen-nya. itu tadi ada nampak gambarnya itu. Ya, ya, nanti aku coba rekaman lagi yang lebih bagus. Iya, lanjut lagi. Ya, share screen-nya Ya. udah kelihatan ini? Tunggu Belum, saya naikin. belum, Kadang-kadang dia belum. turun Bu Sofi. Ini Iya, tadi harus barusan dinaikin dulu. nggak naik. Ini udah kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Ini kelihatan nih. Ya. Jadi dari Dr. Mordecai Kedar itu mengatakan begini, teman-teman. Ya. Ada internal konflik. Jadi ada perang sipil antara Bani Umayyad pada waktu itu, pemberontakan. Ya, nanti saya kasih detailnya. Kemudian orang-orang pada waktu itu dari Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Damaskus, itu tidak bisa lagi berhaji ke Mekah. Ya, karena jalurnya dipotong. Ya, jadi ada pemberontakan di situ sehingga mereka membuat satu cerita bahwa mereka boleh juga berhaji ke Yerusalem karena Muhammad ketika dalam perjalanan malam Isra-nya itu ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Ya, jadi ini cerita yang dikarang. Ya, sekarang kita lihat dulu Alkitab nih. Saya mau kasih teman-teman dasarnya dulu nih. Apa sih kata Tuhan kita kepada Salomo tentang Yerusalem di 2 Tawarik 7 ayat 14-16, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka. Oh, sorry. Kok ini ya? Ini padahal ininya sudah aku iniin loh. Ya. Sekarang mataku gini aja ya, teman-teman, udah cukup kelihatan ya. Iya, ini udah kelihatan nih, udah. Dah, gini cukup kelihatan. Nah, ya. ini udah pas ini pas. Nah, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ selama-lamanya. Di mana ini? Di Yerusalem. Ya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Begitu juga dengan 2 Tawarik 3 ayat 4. Ya, dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa, makanya sampai sekarang orang Yahudi kan masih menunggu pembangunan Bait Suci yang ketiga. Karena nggak bisa di sembarang tempat. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan Gunung Moria, ya harus di Gunung Moria, ya harus di Yerusalem. Nah, ini pertanyaan kepada Muslim tadi yang aku juga tanyakan kepada Wanwi. Dia mengatakan harusnya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Iya, satu-satunya Tuhan yang benar, betul. Tapi Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Gitu pertanyaannya. Ya, sejak kapan Yahweh Allahnya Israel yang Bait Sucinya di Yerusalem ini pindahan ke Mekah gitu loh, menjadi Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Ya. Nah, ini Quran surat 27 ya ayat 91 dikatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan lokal negeri Mekah. Ya, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu bla bla bla. Kemudian di surat 106 ayat 3 dikatakan, maka hendaklah mereka menyembah apa? Tuhan pemilik rumah ini. Padahal Allah Yerusalem tadi kita lihat rumahnya di mana? Di Bait Suci Salomo, ya, di Gunung Moria, nggak di lembah, ya. Bisa kebanjiran terus nih ya kalau rumahnya di lembah kayak Mekah yang sekarang. Nah, kemudian Yerusalem ini sudah ada di dalam Alkitab kita. Saya pernah mengemukakan satu penemuan namanya tablet-tablet Ebla, ya. Yerusalem itu nama kunonya Urusalaim. Nama Yerusalem atau Urusalaim itu terdapat di dalam prasasti kuno, antara lain tablet-tablet Ebla. Ini kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Dan ditemukan di dalam inskripsi Amarna dalam bahasa Akadia. Mekah dan Madinah nggak ada. Ya, tablet Ebla yang ditemukan sekarang kira-kira 17.000 tablet. Tanah liat. Ya. Ada nama kota Gaza, ada nama kota Sodom, ada nama kota Gomora, termasuk Urusalaim atau Yerusalem. Tapi nama Mekah dan Madinah nggak ada. Karena peradaban pertama itu ada di daerah subuh bulan sabit, ya, Iran, Irak,
naik sedikit ke Suria, terus turun ke tanah Israel yang sekarang sampai ke Mesir, ke Upper and Lower Egypt, ya, ke Upper and Lower Egypt, ya, ke Mesir, ya. Nah, kota Yerusalem ini merupakan kota suci bagi bangsa Israel, disebut sekitar 667 kali di dalam Alkitab kita dan 139 kali kira-kira di dalam Perjanjian Baru. Mekah ada nggak disebutkan di dalam Quran, teman-teman? Mekah ini loh, katanya kota penting. Mekah ini loh disebutin di dalam Quran nggak menurut Anda? Nggak ada. Aja baru Mekah ada itu tahun disebut sekali Makata. Ya, dia disebut sekali dengan nama Baka. Iya, Baka. Ya, jadi nggak penting. Lihat ini, Yerusalem disebut berapa? 667 kali dalam Perjanjian Lama dan 139. Ada nggak Alkitab kita menyebut kata Mekah ataupun Madinah? Nggak ada. Ya. Dengan nama lainnya disebut juga Zion sebanyak 154 kali. Disebut dengan Salem, dengan Ariel, dengan Yebus, kota Allah, kota suci. Oleh orang Arab modern disebut Al-Quds yang berarti yang suci. Disebut juga kota Yehuda dan kota Daud. Ya, jadi Yerusalem itu kota Daud. Ya, Daud kotanya nggak di Mekah ya, di Yerusalem. Kemudian di Yerusalem di dalam Quran. Yang anehnya, kalau kita menyembah Tuhan yang sama dan begitu pentingnya kita melihat posisi Yerusalem, Yerusalem ini tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan Masjidil Aqsa ada di Yerusalem dalam Quran. Ya, kata Yerusalem tidak pernah ada dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang penting ini, yang tentang Yerusalem Yahweh berkata, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dan doa yang dinaikkan dari tempat ini, kata Tuhan apa? Aku mendengarnya. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 16. Jadi jika tidak ada kata Yerusalem di dalam Quran, lalu bagaimana Yerusalem ini bisa diklaim menjadi kota kudus bagi umat Islam? Heran nggak ini teman-teman? Sehingga Muslim mau berdarah-darah merebut Al-Aqsa di Yerusalem. Kalau Anda dengarkan sekarang anak-anak kecil di Palestina itu, kami mau bunuh Yahudi, Al-Aqsa harus direbut kembali, kami mau mati jihad, gitu kan? Padahal Yerusalem nggak ada di dalam Quran. Ya, tidakkah cukup Mekah dan Madinah bagi umat Islam? Mengapa Muslim masih mau merebut Yerusalem? Nah, kita lihat dulu topologi daripada Yerusalem. Ini adalah topologi daripada Gunung Moriah, tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Isaac atau Ishak. Di sini teman-teman, puncaknya di Akedah di Golgota. Anda bisa lihat ya di sini ya. Aduh, kenapa selalu ini ya? Apply to all. Ini adalah topologi daripada Gunung Moriah, teman-teman. Anda bisa lihat di situ. Ini adalah Salem yang disebut juga kota Daud. Di antara dua gunung, Gunung Sion dan Gunung Zaitun. Bukit Zaitun di sini ya, Bukit Sion dan Bukit Zaitun. Di antara dua lembah. Ya, ini lembah Hinom. Ya, ini ada dua lembah di sini. Ini topologi Gunung Moriah. Di sini adalah the threshing floor of Aruna. Kalau teman-teman tahu tanah pengirikan Aruna yang dibeli Daud, yang dibangun menjadi bait suci Salomo itu di sini teman-teman nih. Ya. Kemudian Yesus itu disalibkan di mana? Di Golgota di sini, di puncak. Namanya the Peak of Akedah. Di tempat inilah di Golgota, di puncak Golgota inilah 2000 tahun sebelumnya Abraham mempersembahkan Ishak di Kejadian 22, yaitu di Gunung Moriah. Ya, 3 hari perjalanan jauhnya dari sini, yaitu melambangkan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ya, Abraham juga sama, 3 hari kemudian baru menampakkan diri. Di puncak inilah di tempat yang sama di mana Abraham mengorbankan Ishak sebagai anaknya yang tunggal, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Ya. Nah, sekarang kita lihat sejarah pembangunan Al-Aqsa Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat nih. Al-Aqsa itu mulai dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah. Kenapa ya ini ya belum diklik kok sudah. Ya, gini aja deh teman-teman ya. Masjid Al-Aqsa yang dibangun di dekat
itu yang disebut the Dome of the Rock, itu yang kubahnya kuning emas itu ya, yang di dekat Bait Salomo, itu dibangun pada zaman Bani Umayyah oleh Khalifah Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 690 Masehi. Karena pada waktu itu ada tadi gejolak politik di Mekah, yaitu terjadi pemberontakan oleh Abdullah ibn Al-Zubair, ya, rekan atau sahabat Muhammad. Selanjutnya ibu kota Khilafah Umayyah saat itu ada di Damaskus pada waktu itu. Ya, pembangunan Masjidil Aqsa ini selesai pada zaman anaknya yang dikenal sebagai Al-Walid satu, ya, anak dari Abdul Al-Malik ibn Marwan ini. Ya, tahun 705 itu baru selesai dibangun Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, Muhammad ini Isra Mi'rajnya ke Al-Aqsa ini kapan? Orang masjidnya belum dibangun waktu itu. Kan gitu. Ya. Selesai dibangun pada waktu Khalifah Al-Walid I. Ini adalah Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Dia memerintah dari Oktober 705 sampai kematian. Jadi pada waktu Isra Mi'raj Al-Aqsa itu nggak ada, teman-teman. Ya, jadi pada waktu Muhammad menurut Islam melakukan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa yang di Yerusalem, yang mereka menuju Yerusalem, itu nggak ada Masjidil Aqsa di situ. Ya, pada waktu belum ada satu masjid pun di Yerusalem dan Islam belum menaklukkan Yerusalem. Ya, dari sejarah Umar bin Khattab menurut riwayat itu masuk Yerusalem kira-kira tahun 638 Masehi, yaitu sekitar 6 tahun setelah Muhammad mati. Nah, sekarang kita menuju pada kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya. Masjidil Aqsa dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 690 Masehi karena memiliki musuh politik di Mekah, yaitu Abdullah ibn Al-Zubair, rekan Muhammad. Ya, selanjutnya pada waktu itu kota Khilafah Bani Umayyah itu pusatnya di Damaskus. Ya, ini kira-kira 70 tahun setelah Isra Mi'rajnya Muhammad, yang menceritakan kisah bagaimana Muhammad terbang dari Mekah ke Yerusalem dengan keledai bersayap, pergi ke tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan memimpin sholat bersama Musa, Yesus, dan Abraham. Kisah yang benar-benar terjadi ini dijelaskan oleh para sejarawan dan penulis biografi Muslim awal, yaitu Al-Waqidi. Ya, kita baca apa yang Al-Waqidi tulis tentang Isra Mi'raj. Al-Waqidi yang hidup kira-kira 100 tahun setelah wafatnya Muhammad, di dalam biografinya tentang Muhammad yang disebut dalam kitab peperangan atau Al-Maghazi, dia menulis seperti ini, teman-teman. Al-Waqidi di dalam kitabnya Al-Maghazi, dia menulis, Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Dia kemudian meninggalkan Jiranah setelah sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Nabi biasa berdoa di sana setiap kali dia datang ke Jiranah. Muhammad melarikan diri dari Mekah setelah diganggu oleh suku Quraisy yang musyrik dan menentang pesan monoteisme Muhammad. Jiranah ini letaknya sebuah kota yang kira-kira 9 km dari Mekah, di jalan menuju kota Taif. Ini yang disebut masjid terjauh atau Al-Aqsa, the farthest mosque. Ya, jadi the farthest mosque atau Aqsa, masjid terjauh, ini mengacu pada salah satu dari dua masjid yang ada di jalan dari Mekah ke Taif. Ada dua masjid. Yang satu namanya Masjid Al-Aqsa, yang satu namanya Masjid Al-Adna, yaitu disebut masjid yang terdekat. Ya. Jadi ada dua masjid di jalan menuju Taif, dari Mekah ke Taif. Yang satu namanya Al-Adna, yang satu namanya Al-Aqsa. Muhammad gak pernah ke Yerusalem, melainkan ke Masjid Al-Aqsa yang letaknya 9 km dari Mekah. Nah, sekarang kita lihat ini ada suaranya apa enggak ya. Kita coba ya. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Ya, tulisannya aja deh ya, Anda lihat ya. Ya, tulisannya aja. Gak apa, tulisannya saja kok, tulisannya saja. معروف والا
بتعريف فالوقت مهم هو ده ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود ولا كانت المدينة الموجودة اسمها القدس كان اسمها إيلياء ولا كانت اسمها هل معنى هذا أن المسجد الأقصى لا يمثل القدسية يعني؟ لا المسجد الأقصى Iya, jadi tadi peneliti Mesir namanya Dr. Youssef Zidan. Dia juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Dr. Kedar, siapa tadi namanya? Ya, Dr. Mordecai Kedar. Ya, ini ahli-ahli sejarah ya. Bahwa memang Masjidil Aqsa itu bukan Yerusalem. Ya, tapi di 7 km dari Madinah ya. Nanti saya bikin videonya ya, teman-teman mungkin bisa lebih jelas ya. Al-Isra ini nama surah ini tadi tidak pernah disebut surat Al-Isra. Ya, nama surah 17 ini tadinya adalah surah Bani Israel. Ya, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjalanan Muhammad ke Yerusalem, kemudian ke langit ketujuh naik buruk yang menerima perintah sholat seperti yang diklaim oleh Muslim. Seumur hidupnya Muhammad tidak pernah mendengar dan melihat sesembahannya seperti para nabi lainnya di dalam Alkitab. Ya, bagaimana mungkin kisah paling ajaib yaitu naik ke langit ketujuh hanya dalam waktu beberapa jam, kemudian ketemu Allah, tidak ada sama sekali dalam kitab Quran. Ya, hanya ditulis seperti ini teman-teman. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak ada tulisannya Yerusalem di sini ya. Yang telah kami berkahi Nggak ada. Ya, jadi ini ada tempat sembayang, tempat sholat ya, sudah ada masjidnya di situ. Nah, ini adalah Osama Yamani, seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi. Apa katanya? Yerusalem bukanlah Al-Aqsa, ya, yang tidak disebutkan dalam misi yang Allah berikan kepada Muhammad dan para khalifah. Demikian pula Yerusalem adalah kota dan Al-Aqsa adalah masjid. Ya, tadi namanya bukan Yerusalem ya, namanya Aitolia. Jadi diganti pada waktu itu ya, ketika dijajah oleh Roma. Nama kota Yerusalem ini. Kami memiliki sumber seperti Al-Waqidi dari abad ke-9 dan sumber-sumber lainnya At-Tabari, ya, para penulis sejarawan, yang berpendapat bahwa masjid asli yang bernama Al-Aqsa ini terletak di Juranah di provinsi Mekah. Yamani mendukung argumennya dengan fakta sejarah seperti khalifah kelima dari dinasti Umayyah, Abdul Al-Malik, membangun the Dome of the Rock atau kubah batu Masjidil Aqsa pada tahun 691 Masehi. Al-Malik membangun kubah itu 9 tahun setelah Abdullah ibn Al-Zubair memberontak. Dan dia mencegah penduduk Damaskus pergi ke Mekah untuk menunaikan haji pada waktu itu. Ya, jadi disegah karena ada pemberontakan oleh Abdullah ibn Al-Zubair. Orang-orang Damaskus tadi dari Khalifah Bani Umayyah, karena pusat ibu kotanya Bani Umayyah di Damaskus tadi, nggak boleh lagi tuh ke Mekah. Ya, akhirnya mereka membuat cerita, oh ke Yerusalem aja kita berhajinya, sama aja gitu loh. Ya. Kemudian pada tahap itu dia mengubah arah sholat ke Yerusalem. Iya. Ya, kata Yamani ini mengacu pada Al-Malik. Yamani menjelaskan bahwa ada cerita yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ya, yang memenuhi tujuan pada waktu itu, dan terkadang klaim dibuat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan atau mengikuti perintah agama. Osama Yamani, perlu dicatat, bukanlah yang pertama kali mempertanyakan identitas asli dari Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai Al-Aqsa di Quran. Tadi ya sudah kita lihat videonya. Intelektual Mesir yaitu Dr. Youssef Zidan juga melakukannya pada tahun 2015. Tadi pernyataannya saya sudah buat videonya ya, nanti saya mungkin buat videonya juga Bu Uti ya. Kemudian juga para peneliti lainnya seperti peneliti Yordania yaitu Dr. Sulaiman Al-Taraneh tahun 2017 dan peneliti Israel yaitu tadi yang kita sudah lihat videonya juga Dr. Mordecai Kedar ya. Dia telah menguraikan teori tersebut selama 12 tahun. Mereka semua merujuk pada sejarawan kuno seperti Al-Waqidi dan Al-Asraqi pada abad ke-9. Keduanya menulis argumen yang sama bahwa Masjidil Aqsa itu terletak di kota Juranah. Ya, dari perjalanan menuju Mekah ke Taif, cuma 7 km dari kota Mekah, dekat Mekah, ya. Dr. Mordecai Kedar meringkas versi perdebatan pendapat ini. 50 tahun setelah kematian Muhammad tahun 682 Masehi, Abdullah ibn Zubair yang merupakan pengganggu Mekah, artinya dia berkuasa di Mekah pada waktu itu. Abdullah ibn Zubair ini memberontak melawan dinasti Umayyah yang pada waktu itu pusat pemerintahannya di Damaskus, ya, dipegang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi. Dia menutup jalan dan mencegah warga Damaskus untuk melakukan haji ke Mekah. Tidak ada pilihan lain
Bani Umayyah memilih Yerusalem sebagai tujuan haji alternatif yang merupakan salah satu dari 5 perintah dasar Islam. Untuk memantapkan pilihan mereka ke Yerusalem, mereka menciptakan cerita bahwa Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak di Jurana, tetapi di Yerusalem. Mereka menghubungkan cerita tersebut dengan mitos Al-Quran tentang penerbangan malam Muhammad ke Masjidil Aqsa dengan menciptakan sejumlah hadis yang pada dasarnya adalah sejarah yang ditulis ulang. Kita tahu semua penulis hadis 6-6-nya orang Iran ya, orang Persia. Dan tulis kira-kira 250 tahun setelah Muhammad mati. Dr. Mordecai Kedar mengatakan, saya tidak menciptakan argumen ini. Mereka dibuat 1000 tahun yang lalu oleh Ibnu Tamiyah dan Al-Waqidi yang agung. Ya, jadi Ibnu Tamiyah, Al-Waqidi, Al-Azraqi, At-Tabari, semua membenarkan ini. Ya, sehingga ini tidak dapat dicurigai sebagai Yudaisme atau Zionisme. Ya. Mereka mencari kebenaran dan mereka tahu tentang industri hadis palsu yang beroperasi pada abad ke-7 dan abad ke-8. Kemudian sarjana Timur Tengah yaitu Profesor Yitzhak Reiter, dia menulis judulnya adalah From Jerusalem to Mecca and Back, The Islamic Consolidation of Jerusalem, dan mantan penasihat 3 Perdana Menteri, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan Shimon Peres. Dia mengatakan hal yang sama nih dalam hal sejarah. Ya, padahal dia ini posisinya bertentangan dengan Dr. Mordecai Kedar, maksudnya posisi secara politik. Ya, jadi Profesor Yitzhak Reiter dengan Dr. Mordecai Kedar ini secara politik bertentangan nih. Tetapi dalam hal sejarah mengenai Al-Aqsa dia setuju. Ya. Reiter berpikir bahwa perdebatan seputar pertanyaan tentang di manakah Masjidil Aqsa terletak meletus sekarang karena perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain dan hubungannya lebih baik antara Yerusalem dan Riyadh. Ya, Yitzhak Reiter menekankan bahwa Yerusalem menjadi suci bagi Islam itu baru 60 tahun setelah kematian Muhammad. Ketika dinasti Umayyah memerintah tanah Israel, mereka tidak memiliki akses ke tempat-tempat suci di Islam, yaitu di Mekah tadi, di Semenanjung Arab, setelah Al-Zubair merebut kekuasaan di sana. Baru pada saat itulah Bani Umayyah mulai mengembangkan Yerusalem sebagai pusat pusat ibadahnya ya, alternatifnya. Interpretasi saya adalah bahwa mereka sangat berhasil dalam pertempuran hati dan pikiran. Mereka menyuruh orang menulis hadis dan tradisi dan menyebarkannya. Dalam istilah hari ini, kami akan mengatakan bahwa mereka mengendalikan media dan media sosial dengan mendistribusikan dan menanamkan hadis dan keyakinan bahwa Yerusalem adalah tempat tersuci ketiga bagi Islam dan bahwa Yerusalem adalah arah pertama doa menurut tradisi Muslim. Mereka juga menemukan tradisi bahwa Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah Ka'bah di Mekah oleh Ibrahim dan Ismail. Namun tradisi yang lebih penting, mereka berhasil menanamkan atribut kepada Muhammad, dekret bahwa ziarah diizinkan ke 3 tempat. Masjid Suci di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu adalah hadis terkenal tentang 3 masjid dan itu diciptakan pada periode Umayyah untuk melayani mereka. Ya, ini kata Profesor Yitzhak Reiter. Inilah hadis dan sumber Islam tentang Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj tentang Muhammad didatangi malaikat Jibril, dicuci hatinya, kemudian naik buruk terbang ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat bersama semua nabi yang sudah mati dan terbang ke langit ke-7 menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah. Ini tidak ada dalam Quran. Ya, tadi hanya ada ayat pertama saja ya, surah Al-Isra atau surah Bani Israil ya, surah 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tadi yang sudah dikutip Al-Isra ayat 60 dikatakan, ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala macam, kami tidak menjadikan apa? Mimpi. Ternyata apa? Mimpi. Ya, ternyata perjalanan Isra Mi'raj ke langit ke-7 itu mimpi. Ya, ini ada di surah 17. Mimpi. Kemudian ini adalah tafsir Al-Jalalain. Kita baca tafsir Al-Jalalain. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia bla 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 ya, tafsir surah Al-Isra. Kami tidak menjadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepadamu di depan matamu selama perjalanan malam, kecuali sebagai ujian bagi orang-orang Mekah karena mereka menyangkalnya. Jadi ketika Muhammad menceritakan ini, banyak orang-orang murtad, teman-teman. Ya, karena mereka nggak percaya. Ya, dia ke Yerusalem pada waktu itu dan kemudian terbang ke langit ke-7. Ya, ini hanya dibenarkan dalam mimpi katanya ya. Nah, kisah Isra Mi'raj ini menurut Muslim terjadi di akhir periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Tidak ada kesepakatan di antara Muslim kapan peristiwa ini terjadi disebabkan tidak adanya saksi mata dan berupa mimpi. Ya, ini sama seperti ketika Muhammad di Gua Hira menerima wahyu pertama juga mimpi dalam mimpi. Muhammad diperlihatkan Lailatul Qadar juga dalam mimpi, demikian juga Isra Mi'raj dalam mimpi. Ya. Nah,
Tidak ada dalil yang diketahui untuk menunjukkan bulan keberapa sih kejadian Isra Mi'raj ini yang pasti, ya, tidak pula harinya atau tanggalnya secara pasti. Bahkan riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya terputus dan berbeda-beda, tidak menunjukkan kepastian waktunya. Ini ada di dalam Ad-Da'u'ul Munir ala Tafsir volume 3 halaman 304. Jadi perkiraannya ini terjadi kira-kira tahun 617 sampai 624 Masehi. Antara tahun itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu pasti, ya. Riwayatnya terputus-putus. Kemudian riwayat paling sahih kata mereka dari kesemua riwayat doif tersebut itu adalah riwayat dari Musa bin Uqbah dari Imam Al-Zuhri yang menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Rabiul Awal 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, pada waktu itu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem udah dibangun belum nih teman-teman? Belum ya. Tadi kita lihat yang bangun Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya tahun 691. Jadi belum dibangun. Ya, belum ada Masjidil Aqsa-nya. Nah, ketika diceritakan, maka banyak orang menjadi murtad dan hanya Abu Bakar saja yang percaya pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat sejarah, ini Masjidil Haram yang dibangun kira-kira tahun 638, diperkuat pada waktu itu pada tahun 17 Hijriah. Ya, Umar bin Khattab Al-Faruq itu membeli rumah-rumah yang menempel dengan Masjidil Haram dan menghancurkannya serta memasukkan area tanahnya ke dalam Masjidil Haram. Mengubininya dengan hamparan kerikil, kemudian dia membangun tembok mengelilingi masjid setinggi kurang dari 1 depa atau 6 kaki dan membuatkan beberapa pintu dan lampu-lampu minyak penerang masjid diletakkan di dinding. Diperkirakan luas tambahnya ini kira-kira 840 meter persegi. Sedangkan Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem itu baru selesai dibangun pada zaman Al-Walid I, ya, anaknya Abdul Malik bin Marwan, kira-kira tahun 705 Masehi. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, tidak ada bangunan Al-Aqsa di Yerusalem. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Suci ini dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, sesuai dengan nubuatan Yesus, tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lainnya. Penghancuran Bait Suci kedua ini ditulis oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus, ya, di dalam kitabnya, dalam bukunya ya. Dijelaskan secara rinci bagaimana penghancuran Bait Suci di Yerusalem. Dikatakan untuk menghindari rintangan alami yang dibentuk oleh lembah yang dalam di barat, selatan, dan timur tentara Romawi. Tadi ya ada lembah ya. Tadi kan Anda lihat tuh topologi kota Yerusalemnya itu ada lembahnya 3 tuh di sebelah barat, timur, selatannya itu lembah-lembah. Ya. Tentara Romawi melancarkan serangan mereka ke tembok utara kota. Kemudian pada tanggal 24 Juli tahun 70 Masehi benteng Antonia jatuh. Kemudian tanggal 10 Agustus Romawi menghancurkan serambi barat laut yang menghubungkan benteng dengan kuil, ya, atau dengan Bait Suci. Kemudian pada tanggal 30 Agustus tembok Kudus itu dibakar dan seluruh kota diratakan dengan tanah. Tembok-temboknya juga dihancurkan kecuali 3 menara yang dibangun oleh Herodes. Selama setengah abad berikutnya Yerusalem tidak dihuni kembali. Kota itu ditempatkan di bawah pengawasan oleh Legio ke-10 Fretensis Angkatan Darat Romawi yang mendirikan kemah di Gunung Sion dan mungkin juga di selatan Gunung Bait Suci. Dibangun dari kayu, kem ini tidak meninggalkan jejak arkeologis, namun banyak ubin dan batu bata yang dicap dengan lambang legion ini membuktikan kehadirannya yang lama di situ-situ. Pada tahun 129 Masehi, Kaisar Hadrian ini memutuskan untuk membangun kembali Yerusalem, mendirikan koloni Romawi, dan namanya diubah, bukan lagi Yerusalem, melainkan Aelia Capitolina. Tadi yang yang Dr. Zidan Yusuf tadi mengatakan ya, namanya bukan Yerusalem waktu itu, tapi namanya adalah Aelia Capitolina. Ya. Keputusan ini menyebabkan pemberontakan besar. Dan pemberontakan terakhir orang-orang Yahudi melawan Roma dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba. Ya, ini terjadi tahun 132 dan 135. Disinilah pada waktu pemberontakan Bar Kokhba inilah Kristen Mesianik Yahudi memisahkan diri dari Yahudi tradisional. Ya, terjadi perpisahan antara gereja dengan Yahudi. Sampai tahun 132-135 itu antara Kristen dengan Yahudi masih beribadah di tempat yang sama, yaitu di dalam sinagog. Ya, karena rabi-rabi Yahudi mengangkat Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu nggak mau. Ya, karena dia sudah punya Mesias, yaitu Yesus. Dan terjadilah perpisahan. Bersama dengan pecahnya pemberontakan revolusi dari Simon Bar Kokhba. Ini peninggalannya banyak sekali ya di Dead Sea Scroll ya teman-teman ya, di Qumran. Nah, selama periode ini, periode koloni Romawi, ini digantikan dengan kepercayaan pagan. Jadi di yang dikatakan Muhammad Isra Mi'raj, di situ itu didirikan sebuah kuil yang ada patungnya Dewa Jupiter di situ. Ya, didirikan patung untuk Jupiter Capitolium. Itu dibangun di sisi utara di Temple Mount.
Ya, di bekas bait suci Salomo saat itu. Ya, hipotesis lain menunjukkan bahwa Akropolis Temple Mount ini ditinggalkan bla bla bla. Ya, jadi yang Muhammad katakan dia ke Yerusalem pada waktu namanya bukan Yerusalem ya, dan kata Yerusalem nggak pernah ada di dalam Quran, karena memang pada waktu itu Yerusalem namanya sudah diganti menjadi Aelia Capitolina. Ya, dan di tempat bait suci itu didirikan patung dewa Jupiter yang besar pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian ada kisah juga nih, 3 masjid disebut di dalam hadis. Abu Hurairah melaporkan langsung, katanya dia berkata, jangan melakukan perjalanan untuk mengunjungi masjid manapun kecuali 3 ini. Masjid saya, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tapi nggak pernah disebut Yerusalem. Ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 1397A dan di buku volume 15 atau kalau Anda baca bukunya volume 15 hadis nomor 588, di Sahih Bukhari volume 2 nomor 281. Sekali lagi perhatikan ya bahwa dalam hadis di atas Muhammad tidak pernah berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa di Yerusalem. Ya. Nah, Masjidil Al-Aqsa ini didirikan 40 tahun setelah Masjidil Haram. Ini juga ada kisah, dikatakan Abu Dar melaporkan. Ya, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan di kamu? Dia mengatakan Masjidil Haram. Saya bertanya lagi, lalu yang mana lagi? Dia berkata Masjidil Aqsa. Ya, dia berkata lagi itu dibangun 40 tahun. Nah, ini pasti bukanlah Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, teman-teman. Ya, apalagi Baitul Maqdis. Ya, karena Masjidil Aqsa tadi letaknya cuma 7 km dari Mekah di Provinsi Jurana. Ya, di antara jalan dari Mekah ke Taif. Ini ada tercatat di dalam Sahih Muslim 520A, buku kalau Anda buku volume berapa nih ya? Aduh kok enggak di ini ya. Hadis pertama ya. Kemudian Sahih Bukhari, nanti saya cek lagi ya, ini kok enggak ini ya. Sahih Bukhari volume 4 nomor 585. Nah, sekarang ada beberapa hal yang aneh nih tentang hadis ini. Menurut Islam, Abraham seharusnya telah meletakkan batu pondasi Masjidil Haram. Jadi bagaimana Al-Aqsa dibangun 40 tahun kemudian? Padahal kalau yang kita sebut Al-Aqsa ini adalah Baitul Maqdis atau Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo ini yang menjadi tempat Masjidil Aqsa ini pada waktu zaman Abraham tuh nggak ada gitu. Ya. Zaman Abraham belum pada zaman Abraham itu bangsa Israel belum ada, itu anak cucunya aja belum lahir kok, ya. Belum menaklukkan tanah Kanaan dan gunung Moria, apalagi mendirikan Al-Aqsa. Jadi bagaimana mungkin jaraknya hanya 40 tahun dari Abraham meletakkan pondasi Masjidil Haram sampai Salomo membangun Baitul Maqdis, itu jaraknya lama, teman-teman, ya. Jaraknya lama. Kira-kira 1000 tahun lebih. Ya, Abraham lahir 2000 tahun sebelum Masehi, Salomo mendirikan Bait Suci itu tahun 900-an sekian. Ya, jadi jaraknya antara Abraham dengan pembangunan dengan pembangunan Baitul Maqdis itu 1000 tahun lebih. Ya. Kemudian kalau kita sebutkan Al-Aqsa sekarang di Yerusalem itu dibangun 90 tahun Hijriah, ya. Nah, kami memiliki deskripsi yang jelas oleh At-Tabari, kemudian tadi di dalam kitab Al-Maghazi oleh Al-Waqidi, dan tentang lain-lainnya bagaimana dan di mana dia dibangun. Ini tadi saya sebutkan lagi di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, ya, Al-Waqidi, Al-Tariq wa Al-Maghazi, halaman 69, atau The Islamic Conquest of Syria, penaklukan Islam ke Syria. Sejarawan dan penulis biografi Muslim awal yaitu Al-Waqidi menggambarkan Muhammad tinggal di desa Jiranah beberapa mil di luar Masjidil Haram. Jiranah hanya sekitar 9 km dari Mekah. Dia menulis Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Kemudian Muhammad berangkat dari Jiranah, salat di Masjidil Aqsa yang terletak di tepi sebuah sungai. Nabi biasa berdoa di Masjidil Aqsa setiap kali dia datang ke Jiranah. Sejarawan lain, Asraki, dijelaskan di dalam diskusinya antara dua orang bernama Muhammad ibn Tariq dan Mujahid. Nabi Muhammad nih ya berkata, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi biasa sholat di Masjidil Al-Aqsa yang terletak. Muhammad ibn Tariq dan Mujahid ini percakapan antara dua orang ya, dicatat oleh Azraki. Muhammad ibn Tariq ini berkata begini, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi Muhammad itu biasa sholat di Masjidil Al-Aqsa yang terletak di tepi sebuah sungai. Masjid terdekat lainnya yaitu Masjid Al-Adna dibangun oleh seorang pria dari suku Quraisy. Ini ada di dalam Azraki. Ya. Lah ingatlah bahwa Al-Aqsa dalam bahasa Arab itu artinya tempat terjauh. Al-Adna itu artinya titik terendah atau terdekat.
Kedua masjid tersebut diberi nama sesuai dengan lokasinya. Masjid yang lebih rendah namanya Al-Adna, yang jauh namanya Al-Aqsa. Ya, sejarawan awal lainnya yaitu Ibn Ishaq Al-Faqihi mencatat bahwa umat Islam yang ingin melakukan umroh yaitu ziarah kecil pertama-tama akan menyucikan diri di desa tetangganya Tanim dan Jiranah. Ya, ini ada juga dicatat di dalam Asraki Mekah dan kepurbakalaannya. Ya, ini yang dicatat oleh Ibn Ishaq Al-Faqihi. Masjid Al-Adna di Tanim ini sangat penting karena istri Muhammad Aisyah katanya telah bersuci di sana dan Nabi sendiri telah sholat di Masjidil Al-Aqsa di Jiranah. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa Jiranah memiliki sumber air yang baik, terutama karena terletak di tepi sebuah wadi. Sejarawan hadis Abu Ali mencatat, Ali bin Hasamuddin Alauddin Masnad Imam Abu Abdullah, bahwa Ummu Salamah mendengar, Ummu Salamah ini kan istrinya Muhammad, ya, mendengar Muhammad berkata, barang siapa mempersiapkan umroh dengan menyucikan diri di Masjidil Al-Aqsa sebelum dia masuk ke area haram. Lah, berarti kan Masjidil Al-Aqsa sudah ada pada waktu itu. Ya, dikatakan barang siapa mau umroh, dia menyucikan diri dulu di Masjid Al-Aqsa, baru dia masuk ke Masjidil Haram, karena tempatnya dekat nih. Ya, cuma 7 km. Akan diampuni dosa-dosanya, bahkan sebelum dia melakukannya. Hal ini membuat kita menduga bahwa Jiranah berada di luar area terlarang atau Masjidil Haram pada waktu itu di mana seseorang biasa mandi. Semua sumber di atas menunjukkan bahwa Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk oleh Muhammad di dalam Quran 17 ayat 1 adalah masjid di Jiranah, sebuah desa di luar Masjidil Haram, dekat dengan Masjidil Haram. Masjid terkenal yang sekarang dikenal dengan nama yang sama di Yerusalem, dibangun 90 tahun setelah Islam dimulai dan tidak bisa menjadi Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk oleh para sejarawan ini. Kemudian ini sama ya, ini kedobelan. Oke. Dikisahkan dalam sebuah riwayat setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yaitu Muhammad. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkannya, maka sungguh berita tersebut benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari apa yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau, bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini. Ya, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak 4407 dari Aisyah. Ya, ini Anda bisa baca juga, saya kasih linknya di situ. Nah, sudah ada 2 tempat yang dalam tradisi Muslim pada masa itu disebut Masjidil Aqsa atau Masjid terjauh, the farthest mosque. Salah satunya adalah masjid di Madinah dan yang lainnya adalah masjid di kota Jiranah yang dikatakan pernah dikunjungi oleh Muhammad tahun 630 Masehi. Di Arab seperti Al-Waqidi yang dalam bukunya abad ke-9 kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, buku sejarah dan kampanye peperangan ya, penaklukan Islam, melestarikan tradisi yang menyebutkan bahwa Al-Aqsa itu sebenarnya ada di kota Jiranah. Tidak ada masjid di Yerusalem selama masa hidup Muhammad. Ya, itu 6 tahun setelah kematian Muhammad yang dikatakan bahwa Muslim atau Abu Bakar itu baru masuk ke Yerusalem. Pada saat itulah pondasi masjid diletakkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dia berada di Yerusalem. Kemudian masjid yang sebenarnya itu dibangun oleh Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 691 dan selesai tahun 705 Masehi oleh putranya Al-Walid I, yaitu 68 tahun setelah kematian Muhammad. Oke, ya ini Muhammad ibn Al-Hanafiyah, ini kerabat dekat Muhammad, dikutip, yang merendahkan gagasan bahwa Nabi pernah menginjakkan kaki di batu di Yerusalem. Orang-orang Suriah terkutuk ini yang dia masukkan adalah Bani Umayyah, berpura-pura bahwa Tuhan meletakkan kakinya di batu di Yerusalem. Meskipun hanya 1 orang yang pernah menjejakkan kaki di batu, yaitu Abraham. Jadi dia menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah naik ke surga dari batu karang yang ada di Yerusalem, dan bahwa lokasi lain yang memang dimaksudkan adalah masjid terjauh. Ya, jadi dia mengkonfirmasi namanya Muhammad ibn Al-Hanafiyah bahwa Muhammad tidak pernah ke Yerusalem. Ketika umat Islam akhirnya menaklukkan dan menduduki Yerusalem, mereka tidak diketahui telah mengidentifikasikan Bait Suci Salomo sebagai
the farthest mosque atau masjid terjauh sampai tahun 715 Masehi. Jadi mereka nggak tahu nih kalau yang disebut the farthest mosque ini adalah bait suci Salome yang ada di Temple Mount ini, ya. Menurut A.L. Tibawi, seorang sejarawan Palestina, pada tahun 715 Masehi, Bani Umayyah membangun sebuah masjid baru di Temple Mount. Mereka menamakan masjid ini Al-Masjid Al-Aqsa, ya, atau the farthest mosque, masjid terjauh, untuk memberikan realitas pada nama kiasan yang digunakan dalam Al-Quran. Pada bulan Oktober tahun 2003, sebuah mingguan milik pemerintah Mesir mempertanyakan kesucian Yerusalem kepada umat Islam, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perjalanan malam yang ajaib ke kota itu. Menurut Al-Kahira yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan Mesir, 2 masjid di Temple Mount dibangun hanya untuk mengalihkan ziarah dari Mekah dalam konteks persaingan politik antara para pemimpin muslim. Tadi loh terjadi pemberontakan ya oleh Abdullah ibn Zubair tadi ya. Jadi dia menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah naik ke surga dari batu yang ada di Yerusalem dan bahwa lokasi lain memang dimaksudkan sebagai masjid terjauh. Ya, oh ini tadi sudah ya. Kok ini jadi diulang-ulang ya. Nah, ketika Abdul al-Malik ibn Marwan menjadi khalifah dan saingannya Ibn al-Zubair menguasai Hijaz atau menguasai Mekah, dia khawatir orang-orang akan condong ke arahnya ketika mereka berhaji ke Mekah. Karena satu-satunya cara mereka bisa memasuki Mekah dan Madinah adalah dengan izin dan di bawah kendali Ibn al-Zubair. Oleh karena itu, Abdul al-Malik mencegah orang-orang melakukan haji sampai akhirnya Ibn al-Zubair dikalahkan dan perang berakhir. Dia mulai membangun sebuah masjid besar di Yerusalem. Dan dari titik inilah beberapa perawi tradisi mulai mempromosikan signifikannya keagamaan ke Yerusalem ini dan diubah menjadi masjid ketiga yang suci. Artikel ini ditulis oleh kolumnus Mesir, Ahmed Arafeh, yang menolak doktrin Islam yang mapan bahwa perjalanan malam yang dirayakan Muhammad itu membawanya dari Mekah ke Yerusalem. Dia berpendapat bahwa perjalanan yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra tidak mengacu pada perjalanan ajaib dari Mekah ke Yerusalem, tetapi untuk imigrasi Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian beberapa cendekiawan muslim lainnya yang mengatakan bahwa masjid terjauh dalam Al-Quran sebenarnya tidak menunjuk kepada bait suci Salomo dan bukan merupakan Masjidil Al-Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan diteruskan oleh Khalifah Abdul al-Malik bin Marwan tadi, ya. Oke, ini Asirah An-Nabawiyah. Nah, ini yang mengatakan ya, tadi yang dikatakan bahwa Rasulullah itu mimpi. Ya, ini adalah dari Sirah Nabawiyah halaman 304, bab 74, kisah tentang Isra Mi'raj. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku, kelihatan nggak ini? Ini kenapa ya selalu kok gini? Ibnu Hisham berkata bahwa seperti yang disampaikan kepadaku dari Umi Hani binti Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Kemudian beliau salat isya akhir, kemudian tidur dan kita juga tidur. Menjelang subuh beliau membangunkan kita setelah beliau salat subuh. Saya nggak tahu nih kenapa dia bisa ada di rumahnya Umi Hani ya. Setelah beliau salat subuh dan setelah kami salat subuh bersama, beliau berkata, wahai Umi Hani, sungguh aku telah salat isya akhir di lembah ini seperti yang kau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian seperti yang kalian lihat ini. Kemudian Rasulullah SAW mau keluar nih. Dan aku pegang ujung kainnya hingga perut beliau terlihat. Dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Umi Hani berkata kepada Muhammad, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Karena dia tahu, jangan kamu cerita kalau kamu pergi ke Yerusalem, soalnya kamu tidur di rumah aku, kata Umi Hani sampai pagi. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, demi Allah aku pasti akan menceritakan bla bla bla. Ini Anda bisa baca di Sirah Nabawiyah kisah tentang Isra Mi'raj ya. Ini halaman 302 bab 74 sama ya. Ini adalah hadis riwayat Al-Hasan. Ini yang sekarang yang menyatakan Aisyah nih ya tentang Isra Mi'raj. Hadis riwayat Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakannya rohnya katanya. Jadi badannya tidur. Ya, jadi hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku, jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra-nya Muhammad, dia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ya, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan sebagai jadi ini mimpi ya. Ya, Mimpi ini ya mimpi betul. Mimpi. Mimpi yang
Miss Mimpi Hadasa itu. bagi link, Miss Hadasa pada minta link Miss Hadasa. Miss Iya, Hadasa, Miss Hadasa bagi link itu di Nah, apa ini private chat, ditanyakan. di chat. Ya, Miss Hadasa Oke, Ya. Budi. pada minta link. Aku Nah, sampai ini ketiduran bangun lagi, sampai ketiduran bangun lagi. Nah, teman-teman Suaranya saya kalau Sobi bikin mendayu-dayu, bikin malah tidur plek. Ntar aku lihat lagi ya. Iya, iya, iya.